Yo, balik lagi sama gue. Siap-siap nih, soalnya hari ini kita bakal bongkar satu bab dari The Psychology of Money yang jujur aja bisa ngubah total cara lu ngelihat market yang naik turun. Bab 15, nggak ada yang gratis. Coba-coba deh renungin bentar. Tiap kali portofolio lo ijo royo-royo, pasti sebelumnya ada drama kan? Ada tuh momen-momen deg-degan, ngelihat angka merah, yang bikin rasanya pengen nutup aplikasi trading aja. Kenapa sih harus gitu? Kenapa nggak bisa lurus aja gitu naiknya? Nah, ini dia misteri yang bakal kita pecahin bareng-bareng hari ini. Selamat datang kembali di segmen KBM, masih dengan buku andalan kita, The Psychology of Money. Oke, kalau di bab sebelumnya kita udah sadar ya kalau diri kita di masa depan tuh bisa berubah total, makanya kita butuh banget rencana keuangan yang fleksibel. Nah sekarang, ayo kita siapin mental buat bab 15 yang bakal ngajarin kita soal harga yang tersembunyi dari sebuah kesuksesan investasi. Oke, kita langsung masuk ke intinya ya. Judulnya aja udah ngena banget, gak ada yang gratis. Di dunia ini, semua hal yang berharga tuh, ya ada harganya. Sama persis kayak di investasi. Keuntungan gede yang lu impikan itu ada harganya, bro. Dan harganya ini bukan sekedar soal duit. Nah, ini nih sifat alami kita sebagai manusia. Kita semua pengen dapat hasilnya, tapi seringkali kita berusaha menghindar buat bayar harganya. Morgan Housel ngasih analogi yang keren banget di buku ini. Ini tuh kayak lu pengen punya mobil mewah, tapi caranya nyolong, bukan beli. Di investasi, kita coba cari jalan pintas, trading aneh-aneh, coba nebak market, yang intinya cuma satu, pengen dapat untung tanpa ngerasain sakitnya volatilitas. Nah, yang paling nusuk dari sini tuh kutipan dari Morgan Housel sendiri. Dengerin ya, investasi yang sukses itu menuntut sebuah harga. Tapi mata uangnya bukan dolar dan sen. Mata uangnya adalah volatilitas, rasa takut, keraguan, ketidakpastian, dan penyesalan. Gila dalam banget kan? Jadi harga yang harus kita bayar itu bukan duit, tapi kekuatan mental kita buat ngadepin semua emosi negatif ini. Nah, disinilah poin kuncinya. Bab ini ngajak kita buat ngubah total cara pandang kita. Ada dua cara buat ngelihat market yang lagi merah. Pertama, sebagai denda, dan kedua, sebagai biaya. Dan percaya sama gue, cara lu milih di antara keduanya ini bakal nentuin nasib portofolio lu ke depannya. Coba deh lihat perbandingannya. Kalau lu nganggap volatilitas itu denda, lu bakal ngerasa kayak lagi dihukum karena salah milih saham atau salah waktu masuk. Lu bakal mati-matian berusaha menghindarin itu. Tapi, kalau lu lihat itu sebagai biaya, lu bakal mikir, oh ini cuma harga tiket masuk yang wajar kok buat dapat kesempatan nonton pertunjukan keuntungan jangka panjang. Beda banget kan rasanya? Biar lebih kebayang ya, ini contoh yang pas banget. Anggap aja lu mau ke Disneyland. Lu bayar tiket mahal, katakanlah Rp1.000.000. Lu ngomel nggak? Ya enggak kan? Lu rela bayar karena lu tahu di dalam lu bakal dapat pengalaman seru yang sepadan. Lu nggak merasa kena denda, lu ngerasa lagi bayar buat sebuah value. Nah, itulah biaya. Sekarang kita bandingin sama denda. Denda itu hukuman. Contoh paling gampang, lu kena tilang polisi. Apa yang lu rasain? Kesel, ngerasa apes, dan lu pasti mikir, sial, besok-besok gue harus gimana caranya biar nggak kena ginian lagi. Ada dorongan yang kuat banget buat menghindar. Nah, ini dia intinya. Kalau lu melihat portofolio yang merah itu sebagai denda, secara otomatis otak lu bakal nyari cara untuk menghindari denda itu di masa depan. Dan tahu nggak, dari sinilah semua keputusan bodoh dalam investasi itu lahir. Terus gimana sih bentuknya di dunia nyata kalau kita udah kejebak sama mindset denda ini? Gua yakin beberapa dari kita pasti pernah ngalamin nih. Pertama, panic selling. Market merah dikit langsung jual rugi. Kenapa? Karena takut dendanya makin gede. Kedua, market timing. Sok-sokan jadi peramal, berusaha jual di puncak dan beli di lembah. Yang mana ya 99% gagal. Ketiga, FOMO buying. Pas market lagi ijo-ijonya, panik beli di harga tinggi karena takut ketinggalan pesta. Dan yang paling fatal, akhirnya nyerah dan bilang, investasi emang judi bukan buat gue. Padahal yang salah itu bukan investasinya, tapi cara pandangnya. Nah, gue penasaran banget nih, kalau lu sendiri gimana? Pernah nggak sih ngalamin salah satu dari 4 hal tadi? Jujur aja, gue di awal-awal investasi juga pernah kok. Coba deh, kita diskusi bareng. Share pengalaman lu di kolom komentar. Gak ada yang salah, kita semua di sini buat belajar bareng. Oke, kita udah tahu masalahnya. Sekarang, gimana solusinya? Gimana caranya kita bisa membayar harga investasi ini dengan benar dan melatih otak kita untuk punya mindset biaya, bukan denda?
Ada 3 langkah praktis. Pertama, dan ini yang paling fundamental, ubah mindset. Tiap kali market merah, tanamkan di kepala lu. Oke, ini diskon, ini biaya tiket yang harus gue bayar. Kedua, siapin bantalan. Punya dana darurat yang cukup dalam bentuk cash itu krusial banget. Kenapa? Biar lu nggak perlu jual investasi lu di saat yang salah cuma buat nutupin kebutuhan mendadak. Ketiga, lihat kalender bukan jam. Berhenti ngecekin porto tiap 5 menit. Fokus ke tujuan jangka panjang lu dalam hitungan tahunan, bukan jam-jaman atau harian. Dengerin gue baik-baik. Kalau lu berhasil menganggap volatilitas sebagai biaya, itu bukan cuma strategi bertahan loh, itu adalah kekuatan super lu sebagai investor jangka panjang. Serius, inilah yang ngebedain investor yang bisa pensiun dengan tenang sama yang cuma buang-buang duit di market. Oke, kita udah sampai di penghujung pembahasan nih. Kalau dari semua yang gue omongin hari ini cuma ada satu hal yang boleh lu ingat, maka inilah dia. Golden rule-nya adalah market turun itu bukan denda, tapi biaya tiket masuk menuju keuntungan. Coba ulangi kalimat ini kayak mantra. Setiap kali lu lihat portofolio lu lagi merah, camkan baik-baik. Ini adalah harga yang wajar untuk dibayar. Dan percayalah, imbalannya nanti bakal sepadan banget. Gimana? Ngerasa dapat pencerahan? Kalau lu ngerasa obrolan kita hari ini ngebantu, gue bakal seneng banget kalau lu mau support channel ini dengan klik tombol like, terus share ke temen lu yang mungkin lagi galau lihat portonya merah, dan pastinya jangan lupa subscribe biar kita bisa bedah tuntas bab-bab selanjutnya bareng-bareng. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya.